ada orang-orang yang paling mengerikan untuk dijumpai. Walladzina idza khalau ila syayatinihim idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau berjumpa dengan orang beriman, mereka berkata, amanna, kami beriman sama dengan kamu. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka berjumpa dengan setan-setan mereka, apa kata mereka? Inna ma'akum, kami bersama kamu. Lalu kenapa kamu bisa berkata bersama dengan orang beriman? Yastahzi'un, mustahzi'un, mereka hanya mengolok-olok, hanya mengejek saja. Oleh sebab itu ayat yang paling panjang bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang-orang munafik. Neraka jahanam panas, tapi ada yang lebih panas, keraknya neraka jahanam. Innal munafiqin, orang-orang munafik, fid darkil asfal, letak mereka adalah di dalam keraknya neraka jahanam. Mengapa demikian? Karena mereka menampakkan diri seperti orang beriman, seakan-akan percaya kepada Allah. Makanya di antara doa yang dipanjatkan kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minan nifaq, jauhkan kami daripada sifat hipokrit, sifat munafik, kelihatannya menolong agama Allah, kelihatannya berbuat untuk Allah, tapi ternyata ada kepentingan yang lain. Kita hanya bisa berdoa, berharap, berusaha senantiasa disucikan Allah hati dan diberikan keselamatan menghadapi orang-orang yang kelihatannya satu barisan, yang kelihatannya menolong agama Allah, tapi insya Allah dengan kekuasaan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dengan kuasanya Allah menyelamatkan orang-orang yang tulus ikhlas. Pada perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, beliau menghadapi orang-orang munafik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, sahabat ditinggalkan. Ada mereka yang berpura-pura masuk Islam, zindik, berbaju Islam, tapi sebenarnya ingin merusak dari dalam. Lalu kemudian pada zaman perjuangan, pejuang-pejuang kita, pahlawan-pahlawan kita berhadapan dengan Belanda hitam. Mengapa disebut dengan Belanda hitam? Kulitnya hitam tidak seperti Belanda, tapi otaknya adalah otak Belanda. Apa maknanya? Dari sejak zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman tabi'in, bahkan zaman para pejuang kita, pengkhianat selalu ada. Lalu untuk apa kita kaji? Supaya kita diselamatkan, dituluskan, diikhlaskan hati kepada Allah, beramal karena Allah, berucap karena Allah. Allahumma rzuqna, berikan rezeki kepada kami, bukan hanya sekedar harta, bukan hanya sekedar usia. As-sidqa fil qaul, tulus dalam ucapan, wal ikhlas fil amal, ikhlas tulus beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai masanya yauma la yanfa'u malun, harta tak berguna, wala banun, anak tak ada gunanya, illa man atallah, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, selamat dari kemunafikan, selamat dari pengkhianatan, hanya li'i'la'i kalimatillah, hanya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Allah berjanji, in tansurullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu, wa yuthabbit aqdamakum, dia akan mengokohkan kakimu pada saat sulit dan berat. Tak ada lidah yang mampu berkata, tak ada yang mampu menolong sanak saudara, tapi ada yang mampu menolong, dialah amal. Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat ke liang lahat ada 3. Maluhu, tapi harta akan pulang ke rumah. Wa ahluhu, anak, istri, keluarga, menantu, suami, sahabat, semuanya akan pulang ke rumah. Wa yabqa wahidun, yang tinggal kekal hanya satu. Wa amaluhu, amal. Para pejuang itu sudah membawa amal mati syahid, darahnya menetes. Hari ini mungkin darah tidak menetes, tapi ada tinta yang menetes. Para ulama yang tidak berceramah, tidak berkhutbah, tapi mereka menulis, maka sesungguhnya tinta ulama akan ditimbang dengan darah para syuhada.
ada kalanya tinta ulama lebih berat. Mengapa Imam Al-Ghazali tidak ikut berperang di Palestina? Banyak orang yang mengecam. Orang lupa Palestina dibebaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Dialah orang yang mengkhatamkan kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali, yang mengajarkan bahwa hidup hanya sementara, kematian akan kekal selamanya. Mutu qabla an tamutu, mati sebelum mati. Akhirnya Palestina merdeka. Kenapa? Karena ada darah syuhada. Tapi kenapa syuhada berani menumpahkan darahnya? Karena tinta para ulama, para pejuang bangsa ini meneriakkan Allahu Akbar pada 10 November. Tapi orang lupa pada tanggal 22 Oktober ulama sudah mengeluarkan resolusi jihad. Siapapun yang mati melawan Belanda, maka dia adalah mujahid fi sabilillah. Am hasibtum an tadkhulul jannah, apakah kau sangka akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, Allah ingin menguji kamu, siapa yang mati sebagai mujahid dan siapa yang mati sebagai syuhada. Wa lamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, siapa yang diantara kamu mengerahkan hartanya, nyawanya, dan siapa diantara kamu syuhada akan menjadi syahid, menjadi saksi, menjadi orang yang menyaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ish kariman, kalau hidup, hiduplah mulia. Aumut syahidan, kalau mati, matilah sebagai orang yang bangga, seperti kita bangga menyebutkan nama-nama mereka sampai hari ini. Apakah anak cucu kita akan bangga menjadi cucu kita? Apakah anak kita akan senang menjadi anak kita? Jangan-jangan cucu kita malu menyebut nama kita karena kita hanya sebagai pengkhianat agama dan bangsa.